Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, sejenak kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di dalam kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 258. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Tita ke-9 dan maknanya. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maknanya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 772 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 204. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom buat kita semua. Kita dengarkan warta jemaat untuk Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, pengendalian diri terhadap teknologi. Yang kedua, tim gugus tugas COVID-19. Untuk kenyamanan dan kebaikan kita bersama, marilah kita mematuhi setiap arahan dari tim gugus tugas COVID-19 seperti setiap jemaat yang beribadah wajib memakai masker, sebelum memasuki gereja wajib terlebih dahulu mencuci tangan, wajib dicek suhu tubuh sebelum mengikuti ibadah. Yang ketiga, ibadah minggu dan kebaktian lingkungan di rumah. Diminta kepada jemaat yang rentan, yaitu anak-anak, lansia, dan yang berpenyakit bawaan, lebih baik beribadah di rumah, menunggu ada perkembangan situasi yang lebih baik. Yang kedua, bagi jemaat dan anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, dapat melihat tertib acara ibadah atau langsung mengikuti ibadah melalui video streaming channel YouTube HKBP Raja Wali yang di-share per halado di WA grup WEK masing-masing. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah agar menyerahkan persembahannya ke gereja atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 134-200-1314. Yang keempat, persembahan 4 kali sekaligus. Di minggu ini persembahan ke depan 4 kali sekaligus, yaitu persembahan 1A, 1B, persembahan kedua, dan persembahan amplop. Persembahan amplop adalah persembahan untuk mendukung pembangunan taman gereja, pos satpam, dan pemasangan paving blok. Kegiatan pembangunan baik material ataupun uang akan dilaporkan setiap minggu di warta jemaat. Yang kelima, anak yang lahir. 1. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Hotlan Butar-Butar, Ibu Elis Borusilalahi, alamat Jalan Sukakarya, Perum Lauci, nomor 7, masuk WEK 5, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Dani Henry Eko Simangunsong, Ibu Rasmawati Juwita Boru Silalahi, alamat Perum Geraha Mulia, Blok E3, Prodadi, masuk WEK 9, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang keenam, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Daniel Horas Gatot Martua Marpaung SHMH, anak dari Bapak RM Marpaung almarhum dan Ibu Boru Panjaitan almarhum, jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan calon pengantin perempuan yaitu Kartika Sari Boru Hutagalung, putri dari Bapak Sintua W Hutagalung, Ibu R Boru Situmeang, jemaat HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini,
tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang ke-8, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di konsistori. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik. Kasih setiamu memampukan kami untuk boleh ada sebagaimana ada hingga pada saat yang berbahagia ini Tuhan. Di mana oleh karena kasih Tuhan kami beroleh napas kehidupan dan kesehatan. Kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan menguasai seluruh hati dan hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami duduk diam di hadapan Tuhan di dalam ibadah kami. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami, tapi kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau berkenan juga Tuhan memberikan umur yang panjang kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Berkatilah setiap mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan pekerjaan semua jemaat Tuhan. Engkau Allah yang akan menolong setiap jemaat-Mu di dalam segala kebutuhannya, di dalam sukacita daripada Tuhan. Jemaat-Mu boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menganugerahkan 2 orang anak kepada keluarga anak-anak Tuhan di gereja HKBP Raja Wali ini, yaitu Bapak H. Butar-Butar dan Bapak E. Simangunsong. Biarlah kehadiran anak mereka di tengah-tengah keluarga membawa sukacita bagi mereka. Kau berkati kedua orang tuanya untuk boleh membimbing dan membesarkan anak-anak mereka di dalam kasih daripada Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati setiap apa yang menjadi cita-cita mereka untuk anak-anak mereka. Terima kasih juga Tuhan pada kesempatan ini. Kami boleh bersatu di dalam doa untuk mendukung keluarga dari Amang Marpaung dan keluarga dari Huta Galung yang akan melaksanakan pemberkatan nikah bagi anak mereka pada hari Selasa tanggal 25 Agustus yang akan datang. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau akan campur tangan di dalam setiap rencana dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya apapun yang mereka rencanakan boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah kedua belah pihak keluarga akan Tuhan persiapkan. Supaya mereka boleh menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dan mereka senantiasa ada dalam kesehatan oleh karena penyertaan Tuhan. Dalam setiap persiapan biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kalau pada saat ini ada yang terbaring sakit di rumah sakit, yang terbaring sakit di rumah, mari Bapa Engkau lawat mereka. Engkau akan memberikan kepada mereka kekuatan. Engkau akan memberkati setiap obat yang mereka makan. Engkau akan berikan kepada mereka kekuatan iman, supaya sungguh-sungguh setiap jemaat-Mu boleh sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap rencana dari gereja-Mu, yaitu pembangunan halaman gereja. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan bagi dana yang kami butuhkan Tuhan. Engkau Allah yang kaya. Engkau Allah yang akan memberikan berkat kepada setiap jemaat-Mu sehingga mereka juga boleh terbeban untuk mendukung pembangunan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan kekurangan kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh layak menerima setiap keberkatan yang berlimpah daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Lahmot Silalahi. Kami memohon Tuhan, urapan Tuhan boleh turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengarahkan hati dan seluruh hidup kami, telinga kami, roh kami untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sempurnakanlah setiap doa dan permohonan dan ucapan syukur kami. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 826 ayat 1.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 20. Begini firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sesekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih memahami ayat ini, kita harus lebih paham dulu tujuan atau kemana ayat ini ditujukan oleh Paulus saat itu. Jadi ayat ini atau Injil ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, jemaat yang saat itu masih terbilang sedikit atau masih memulai. Di kota Korintus yang sudah maju pada zamannya, atau kota yang sudah modern saat itu di zaman itu. Artinya bahwa banyak di sana penduduk yang bisa dikatakan majemuk, profesi yang berbeda-beda, termasuk para pedagang karena tempat itu menjadi tempat yang strategis. Jadi di sana perkumpulan orang-orang yang sudah maju di zamannya. Maka ada pemahaman-pemahaman yang baru atau pemahaman-pemahaman yang sudah dikatakan modern saat itu, yang bisa menghimpit iman orang-orang percaya atau orang Kristen yang pertama-tama saat itu di jemaat Korintus. Salah satu pemahaman itu adalah
bahwa di Korintus dilegalkan soal kepuasan. Jadi yang terutama adalah kepuasan dalam diri setiap orang. Itu dilegalkan saat itu di Korintus. Jadi soal makanan, soal hubungan seksual, soal ekonomi dan banyak hal lainnya, ketika itu mereka anggap memuaskan diri mereka, maka bagi mereka itu legal. Dan ini sebenarnya yang dikritisi oleh Rasul Paulus saat itu kepada kehidupan jemaat. Apakah semua yang dianggap legal? Apakah semua yang dianggap memuaskan diri itu adalah baik? Atau menjadi tidak salah untuk dilakukan karena dilegalkan oleh dunia saat itu? Atau dilegalkan di Korintus saat itu? Lalu Paulus memesankan kepada umat, kepada jemaat, supaya mereka betul-betul memfilter atau menyaring mana yang baik dalam kehidupan. Itu makanya dia katakan semua mungkin bisa atau semua baik, tapi tidak semuanya berguna. Jelas dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Artinya walaupun bisa kita lakukan, walaupun seolah-olah tidak menyalahi, tapi tidak semua harus kita lakukan. Karena belum tentu semua berguna. Jadi Paulus menyoroti pertama soal makanan. Jadi apapun bisa kita makan. Bagaimanapun soal makanan, soal halal atau tidak halal, itu semuanya bisa dilakukan. Itu bisa dimakan atau mungkin halal, tapi belum tentu berguna. Itu makanya Paulus mengingatkan makanan untuk perut untuk makanan, tapi dikatakan juga apakah itu berguna. Jadi itu mungkin menjadi lebih mudah kita pahami untuk di zaman sekarang juga. Ini sekarang sudah sangat-sangat diatur. Apakah semua makanan itu harus dimakan, harus dikonsumsi. Jadi ada istilah makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi itu artinya tidak semua berguna. Kalau saking enaknya kita selalu memakani semua, belum tentu juga menjadi sehat lagi di dalam tubuh. Jadi kita itu makan, kita mengkonsumsi makanan dan minuman supaya baik untuk tubuh, supaya menjadi kesehatan. Bukan sebaliknya menjadi penyakit. Molo di hata-bata gabirojanon, seperti itu. Jadi tidak semuanya berguna. Termasuk juga di hal-hal lain. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu yang diingatkan juga kepada kita saat ini dan sebagai perenungan kepada kita, memang naluri manusia ini adalah ingin puas. Semua ingin puas. Dan karakter manusia itu, keinginan manusia itu bagaimana dia puas? Puas dalam hal makanan, puas dalam hal perekonomian, puas dalam hal perpolitikan, puas dalam hal pertemanan dan semuanya. Tapi terkadang karena untuk meraih kepuasan ini, setiap orang bisa menghalalkan segala cara untuk itu. Jadi untuk kepuasan diri sendiri, meraih jabatan misalnya, bisa dia menghalalkan segala cara. Untuk kepuasan hasrat seksualnya, dia bisa juga melakukan percabulan, menyakiti orang-orang yang disayangi, menyakiti saudara-saudaranya sendiri. Bahkan terkadang tidak mengingat lagi, menganggap dirinya siapa dan untuk apa dia, hanya untuk kepuasan-kepuasan tertentu. Jadi untuk kepuasan meraih jabatan, kepuasan meraih kesuksesan, kepuasan meraih kekayaan, bisa sekarang dilakukan menghalalkan segala cara. Jadi ini yang diingatkan oleh Paulus, bahwa walaupun kita ingin puas, tapi tidak selalu itu membuat kita menjadi tenang atau semuanya berguna seperti itu. Maka dia juga mengingatkan kepada siapa kamu menyatu. Jika seseorang hanya ingin memuaskan dirinya dengan melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, dengan menghalalkan segala cara sekalipun, atau dia pakai istilah menyatukan dirinya dengan perempuan cabul, tentu dia akan menyatu dengan itu. Dan roh percaulan itu akan hidup dan menyatu di dalam dirinya. Akan turun-temurun seterusnya. Itu makanya dikatakan di ayat 18 bahwa bisa saja
perilaku itu akan menurun ke tubuh yang lain. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita, Bapak Ibu, perilaku itu turun-temurun. Ini mungkin ada hubungannya like father, like son kan. Jadi dangdau tu bisa bonana. Boleh saja itu perilaku itu yang sudah turun-temurun. Dan kalau diteliti bisa benar seperti itu. Nang mungkin itu gabi panakku dan lagi angku so panakku hian segijang misalnya songoni. Dan mungkin itu gabi pangalahon atau natakang walau songoni hian. Walaupun banyak juga yang dibentuk oleh lingkungan. Tapi memang secara psikologis dan juga secara pribadi ini ya bisa turun-temurun seperti itu. Jadi perilaku percabulan juga bisa turun-temurun. Itu yang dikatakan di ayat ini kalau kita pahami di ayat 18. Makanya Paulus mengingatkan itu, kepada siapa kamu menyatu. Maka dia mengingatkan jika kamu menyatu kepada Allah yang membebaskan itu. Jika kamu menyatu kepada Roh Kudus, maka itulah hidupmu. Kesanalah engkau akan menyatu. Dan itu karaktermu. Dan itu yang akan kamu tunjukkan dalam kehidupanmu. Kemudian juga diingatkan setiap dosa akan menutupi dosa yang lain. Jadi perilaku kesalahan sekarang, perilaku dosa sekarang akan mengikuti dosa-dosa berikutnya. Akan seperti itu terus. Makanya Paulus mengingatkan itu. Supaya setiap orang mau memutuskan percabulan-percabulannya. Yang dimaksudnya percabulan bukan hanya soal seksual. Jadi bisa juga percabulan soal kekudusannya, soal hubungan kepada Tuhan, perselingkuhan rohani juga bisa seperti itu. Dia mempercayai Tuhan, tapi dia juga mempercayai kekuatan duniawi. Jadi burjudo marminggu, burjudo martangiang, aktif dosa luhupna. Ale songoni do ibana, aktif tong nang di luar ni parhuriaon. Aktif do ibana songoni merdatu, aktif do ibana mamele do sudiakan asing. Jadi ternyata tidak bisa dipungkiri, mungkin banyak juga yang masih seperti itu di dalam kehidupan ini. Seperti itu juga dengan hal yang lain. Dan Paulus melalui ayat ini mengatakan itu adalah kekuatan roh kegelapan. Karena kita menyatu dan ngikut di sana, maka ke sanalah kita akan terpadu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, melalui ayat ini juga bahwa kita semua diingatkan tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat Roh Kudus. Di sini kita yang harus menyadari untuk siapa tubuh kita ini kita persembahkan. Untuk siapa ini kita berikan. Siapa yang akan menempatinya. Paulus kepada kita semua diingatkan agar setiap umat, setiap jemaat betul-betul menyadari bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus. Bait Allah. Jadi Tuhan Allah itu tidak akan diam kepada tubuh yang tercemar. Tidak akan diam di dalam tubuh yang hanya mementingkan kepuasan-kepuasan hasrat-hasrat duniawinya. Tapi dia akan tinggal di dalam tubuh yang menyerahkan dirinya dan yang menyatu di dalam Roh Kudus dan Allah itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menarik juga memang topik minggu kita pada hari ini. Ayat ini dihubungkan kepada pengendalian diri terhadap teknologi. Ini mungkin perlu juga bisa kita renungkan atau kita hubungkan. Memang mau tidak mau kita harus ngikut kepada teknologi sekarang. Dan tidak bisa tidak, semua sudah digerakkan oleh teknologi. Jadi terbisa melalui internet, melalui handphone, atau bahkan anak sekolah juga sekarang sudah belajar daring. Kegiatan-kegiatan juga sudah daring, dan termasuk juga peralatan-peralatan canggih yang sebelumnya tidak kenal, sekarang mau tidak mau harus dipergunakan dan dipakai. Termasuk di kehidupan gereja juga teknologi semakin berkembang. Dan ini juga yang kita lakukan hari ini juga adalah tuntutan teknologi ketika menjawab kebutuhan-kebutuhan umat yang tidak bisa ke gereja. Maka kita lakukan juga daring. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tapi sering kita kebablasan di dalam pemakaian teknologi ini. Terutama cara-cara kita di media-media sosial. Berita-berita hoax, kebohongan-kebohongan publik
kalimat-kalimat yang begitu tidak baik, atau juga hal-hal lain yang kita pakai untuk kepentingan-kepentingan diri kita, kelompok kita. Atau mungkin juga berita-berita yang sepertinya kita benarkan dengan adanya teknologi ini. Juga peralatan-peralatan, informasi-informasi, video porno dan banyak lainnya yang tidak bisa terkendalikan. Maka melalui ayat ini sekarang kita diingatkan semua bagaimana kita mempergunakannya dengan baik, bagaimana kita mengendalikannya dengan baik supaya semua berjalan. Jadi bukan hanya soal penggunaan, bukan hanya soal pemakaian, tapi harus ditata dengan baik, difilter mana yang bisa, mana yang baik untuk kita dan berguna. Jadi bukan hanya begitu saja dipergunakan, tapi terkadang melebihi norma-norma, atau mungkin sudah melanggar banyak-banyak adat istiadat misalnya, melanggar norma-norma yang berlaku, bahkan mungkin sudah menyakiti ke orang lain, ke masyarakat banyak. Maka hari ini kita diingatkan juga untuk itu, mengendalikan pemakaian teknologi. Jadi kita harus bisa mengendalikannya dengan baik, menyesuaikannya dengan baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini yang diingatkan kepada kita semua, jangan hanya untuk kepuasan diri sendiri, jangan hanya untuk kepuasan hasrat sendiri, tapi perhatikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa tubuh kita ini, tubuhmu ini adalah tempat Roh Kudus, maka jangan dicemari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami pada saat ini melalui firman-Mu, agar semua umat Tuhan lebih mengutamakan kekudusannya daripada kepuasan hasrat diri sendiri. Biarlah kami semua ya Tuhan menyadari bahwa tubuh kami ini adalah milik-Mu, tempat-Mu melalui Roh Kudus, dan agar kami semua layak di hadapan-Mu. Melalui doa kami ini Tuhan, kami membawa semua kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus kepada jemaat-jemaat yang belum bisa datang ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Melalui firman ini juga, kiranya mereka semua dikuatkan. Berkati orang-orang yang sedang mau berjuang menghadapi penyakit. Biarlah usaha mereka melalui dokter, melalui obat, Tuhan berkati agar mereka sembuh dari penyakitnya. Tuhan hiburkan orang-orang yang berduka cita, baik karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, ditinggal karena kematian, atau mungkin karena persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan berkati mereka masing-masing, hibur mereka, supaya melalui penghiburan yang daripada Tuhan, mereka kembali bersuka cita menjalani kehidupannya. Tuhan, kami berdoa dan tetap memohon kepada Tuhan, kiranya kuasa-Mu, kasih setia-Mu menaungi kami semua, agar segera berlalu kesulitan yang kami hadapi secara global di dunia ini, yaitu COVID-19 ini. Kiranya segera berlalu. Biarlah melalui kasih Tuhan, melalui para ilmuwan yang Tuhan pakai, para medis dan semuanya, kiranya segera ditemukan vaksin atau penangkal yang tepat, sehingga kami bisa merasakan kenyamanan jauh dari kekhawatiran, tetapi dengan yakin dan percaya atas kasih Tuhan bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kau gembalakan